Bapak Ibu semuanya kembali bertemu kembali dengan kami, dengan saya Odilia dan Bapak kita Pastor Antos Berboy. Terpuji nama Tuhan, kembali kami bersama dengan Bapak Ibu dalam program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church. Kembali hari ini kami memberikan suatu sajian, suatu pujian penyembahan kami untuk program kami di hari ini. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan apa yang kami saksikan dan pujian penyembahan dan juga kesaksian dari Pak Gembala bersama dengan orang-orang yang terkasih hadir dalam program ini. Mari kita mulai siapkan hati kita untuk penyembahan kita. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur kami ada dalam program Mujizat Zaman Now. Kami percaya ketika kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan, kami percaya ada urapan yang mengalir lewat pujian penyembahan. Dan kami terima mujizat di zaman sekarang ini. Dalam nama Yesus, kami persembahkan hidup kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Sama-sama katakan, ku menyembah-Mu, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Bapak Ibu Saudara, engkau dalam pergumulan, mungkin hari ini engkau sakit atau engkau ada dalam titik terendah. Mari sepakat dengan pujian ini. Ketika kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan, saya percaya kasih-Nya memeluk kita dan kita alami kekuatan yang baru. Oh, yeah. Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu, sebab Kau Bapa-Ku. Dengan lembut sama-sama kita katakan, amin. Ku memuji-Mu, ku menyembah-Mu,
Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku, sebab Kau Bapa-Ku. Haleluya. Kami menyembah Engkau Bapa yang hebat. Engkau mengasihi setiap kami. Kau mengasihi kami. Kami nikmati anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Kasih-Mu menyertai kami. Anugerah-Mu tercurah bagi kami. Saya mengajak sama-sama kita angkat kedua tangan. Kita katakan anugerah-Mu Tuhan. Anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku. Oh, anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku. Kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Katakan kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu, kebenaran-Mu, kebenaran-Mu dan perkenan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Kami bersyukur kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menerima mujizat di zaman now. Kesembuhan, kelepasan, kemenangan, terobosan terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan membangun mentalitas kerajaan. Ya, yang kita sedang bangun di dunia ini adalah kerajaan Tuhan. Setuju katakan amin. Gereja ini dibentuk untuk membangun kerajaan Tuhan. Amin. Lebih khusus di Mount Hermon ini, kita sedang membangun kerajaan Tuhan di sini. Yang setuju katakan amin. Bukan kerajaan manusia, tapi kerajaan Tuhan. Artinya, kalau kita sedang membangun kerajaan Tuhan, maka sistem yang kita pakai, aturan yang kita pakai adalah aturan Tuhan. Setuju katakan amin. Maka untuk kita bisa melakukan aturan Tuhan, maka setiap kita yang terhisap dalam pelayanan ini harus melebur dengan aturan itu. Oh, so pasti jangan melayani tapi tidak melebur dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyatu menjadi pelaksana firman. Kitab Yoel bilang bahwa akan muncul pasukan yang kuat, yang akan menuntaskan kegelapan, pasukan yang berjalan dalam tuntunan Tuhan, yang bergerak dalam ketepatan. Itu yang dibilang generasi penuntas. Artinya dia akan bergerak dalam tuntunan Tuhan untuk menuntaskan apa yang Tuhan ingin. Menjadi pelaksana firman di akhir zaman. Ada pelaksana firman di sini? Atau cuma pelaku kegiatan pelayanan?
Hah? Saudara ada di mana? Pelaksana pelayanan atau pelaksana firman? Nah, saya harapkan apa yang saudara ngomong itu saudara aplikasikan dalam hidup. Amin. Karena banyak orang cuma jadi pelaksana aktivis pelayan, tapi tidak menjadi pelaksana firman. Pastikan engkau adalah orang-orang yang melakukan firman. Yang setuju katakan amin. Saudara kalau mau bicara tentang mentalitas, mari kita baca dulu. 1 Petrus 2. Ya, sudah dapat? Satu ayat ya. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Sama-sama kita baca, yang gak bawa Alkitab boleh lihat di depan. Saudara sangat dibantu oleh gereja, saudara ya. Jadi saudara bisa datang kadang bawa tas, selalu saya bilang bawa tas gede-gede apa isinya saudara ya. Saya gak tahu itu saudara ya. Bawa tas gede-gede padahal simple banget sekarang. Kitab cuma ada di handphone saudara. Jangan-jangan melayani Tuhan aplikasinya IG, Facebook, apa semua ya. Twitter, semuanya banyak. Alkitabnya gak ada. Ngeri kali saudara. Ya, gimana saudara bisa bertahan? Katanya kuat. Terus ngomong ketika dia, saya orang kuat, saya orang Kristen. Baca firman enggak? Pede banget. Ya, kayak apa itu? Kenek ya? Yang kenek kalau lagi, kalau orang Manado bilang itu kan. Kalau dari angkot, naik angkot, ayo, dia nggak naik ternyata. Ayo ke surga, ternyata dia nggak ikut saudara ya. Cuma jangan gencarnya cuma seperti itu, tapi tidak melakukan. Kita kuat kalau kita merenungkan kitab Taurat. Saudara tahu? Ya, sebelum kita baca ini. Ya. Daud itu kitab Mazmur bilang apa? Siang dan malam aku merenungkan firman. Tapi ketika dia berdosa, 3 dosa langsung hat-trick diajar. Merenungkan firman loh. Oh, orang yang merenungkan firman, saudara ada di mana? Apa yang jadi perenungan? Masalah itu pernah selesai. Bagaimana Tuhan tidak berubah, aku tidak berubah. Ngeri tuh. Seharusnya kita nggak ada di situ. Posisi kita adalah selalu saya bilang bahwa kita berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Karena itu takdir. Jadi saya mau bilang orang Kristen itu sebenarnya tidak bisa ditentukan oleh musim. Sekalipun dia musim yang berat, kalau ada Tuhan bersama dia, sebenarnya enjoy sebenarnya itu hidup. Ya, saya bisa melayani. Saya sudah nggak tahu kan pergumulan saya. Pergumulan pelayanan, pergumulan penyapi saudara, saya berapi-api kalau melayani Tuhan. Karena yang saya tahu saya melayani raja di atas segala raja. Dan saya gak usah pusing dengan semua pergumulan itu. Karena yang saya tahu Tuhan pasti tolong. Setuju katakan amin. Itu yang menjadi, jadi saya lebih enjoy menjalani kehidupan saudara. Oh kita mengimani, aku punya Tuhan yang besar. Yang telah, terus apa? Nggak mungkin dia ingkari saudara. Saya bisa ingkari, tapi Tuhan tidak ingkari. Amin. Mari baca dulu. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, eklesia. Setuju katakan amin. Dari gelap dipanggil kepada terang. Itulah saya dan saudara, gereja yang sesungguhnya. Ya, pastikan kalau engkau sudah dipanggil dari gelap ke terang, hidupmu harus terang dan terang sampai Tuhan datang. Amin. Haleluya. Saudara, kalau bicara tentang membangun mentalitas, pasti identitas dulu harus kita sadari. Saudara sudah tahu saudara identitas saudara apa? Siapa saudara? Saya mau tanya. Ayo jawab, nggak apa-apa. Kalau saudara bisa berinteraksi, saudara nggak ngantuk nantinya. Apalagi ini sesi berat, saudara ya. Sesi terakhir maksudnya. Tinggal pingin pulang, udah ingat bantal dan segala macam ya, saudara ya. Bercanda, saudara. Ya, apa saudara? Identitas saudara siapa? Apa? Mempelai Kristus. Apa lagi, saudara? Ya, tepat. Identitas kita adalah anak. Amin. Kita diadopsi oleh darah Yesus itu sendiri. Setuju katakan amin? Amin? Ya, identitas kita adalah, ini selalu saya bilang, kok lupa saudara? Identitas kita adalah, fungsi kita adalah hamba. Hamba itu lebih ke fungsi. Saudara. Setuju katakan amin? Coba bilang, engkau hamba Tuhan. Haleluya. Iya kan? Jangan sampai kita gak punya fungsi sebagai hamba. Jadi anak yang suka berontak. Iya, tahu identitas tapi tidak tahu sesungguhnya.
Ya, bahaya sekali panggilan kita. Karena itu identitas kita adalah anak dan kita dipanggil untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Amin. Kalau saudara tahu identitas saudara, saudara nggak akan pernah takut dengan apapun. Saudara lihat di mana seorang anak dibiarkan bapaknya, kecuali bapaknya tidak bertanggung jawab. Ya, prosentasi itu kan kasus-kasus kecil. Ya, itu ditemukan ya karena kasus khusus orang-orang tertentu. Bapak yang membiarkan anak. Ya, itu Bapa di dunia, tapi Bapa di surga, dia tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya. Kalau saudara tahu akan identitas ini, saudara akan tetap berlarut-larut dalam kesedihan, dalam setiap pergumulan. Karena saudara tahu, aku anaknya. Tidak mungkin Bapa biarin. Tidak mungkin Bapa nggak rangkul. Ketika aku jatuh, tidak mungkin Bapa nggak angkat. Itu Bapa, setuju katakan amin. Amin, karena itu di pelayanan harus ada Bapa. Bukan pemimpin, tapi Bapa. Setuju katakan amin. Haleluya. Ya, di pelayanan kita harus memaksimalkan semuanya. Kalau ada Bapa itu kan maka kita akan empowering. Ya, apa itu artinya saudara? Pasam nado sekali. Apa itu empowering saudara? Memberdayakan atau memperdaya? Memberdayakan saudara. Kebanyakan diplesetin saudara. Jemaat bukan diberdayakan tapi diperdaya. Dicukur bulu dombanya. Ini udah habis sampai mati. Gak pernah dimaksimalkan untuk melakukan kehendak Bapa, melayani Tuhan. Ya pelayanan harus ada itu. Maka kalau ada Bapa, maka ada empowering itu. Ada pemberdayaan itu. Dan ada cover. Bapa itu melindungi. Setuju katakan amin. Amin. Dia akan melindungi apapun anaknya. Jadi setiap kita gak usah takut. Kalau engkau adalah anak Tuhan, dia pasti melindungi hidupmu. Aminnya sepi. Dia pasti melindungi hidupmu. Amin. Coba lihat next slide. Ya, membangun suatu nilai kehidupan harus berdasarkan pada nilai kerajaan surga supaya kita bisa memberi nilai bagi dunia ini. Saya katakan bahwa nilai dunia terbatas, tapi nilai kerajaan surga tanpa batas. Amin. Nilai yang mengadopsi kita, ya, yang mengangkat kita menjadi anak supaya membentuk sebuah mentalitas, membentuk sebuah pola pikir yang baru. Bukan dengan cara berpikir dunia, tapi dengan cara berpikir Tuhan. Ya, orang yang berpikir dengan caranya Tuhan berbeda. Sama seperti Daud ketika lihat Goliat, dia punya cara pikir kerajaan surga. Kalau dia pikir cara sistem dunia, cara berpikir dunia, dia akan lihat ukuran Goliat terlalu besar. Punya ukuran, saya nggak bisa menandingi dia. Dari sisi ukuran aja saya udah kalah. Dari sisi mungkin kemampuan dia terlatih dari kecil. Saya enggak. Nggak mungkin dia biasa memegang senjata. Saya cuma mengembalakan domba. Secara logika nggak akan masuk. Itu ukuran nilai. Tapi karena dia pakai ukuran Tuhan. Dia bilang nggak mungkin Bapak biarin saya. Sekalipun dia beraksasa. Sekalipun dia besarnya melebihi kekuatan saya. Saya akan mampu menaklukkan. Karena saya anak. Setuju katakan amin. Itu raksasa apa yang ada di hidupmu? Masalah apa? Sakit penyakit kah? Pergumulan apakah? Lagi mungkin masalah ekonomi. Masalah masa depan engkau ragukan. Tuhan bilang terlalu kecil dia ubahkan. Persoalannya hatimu ada di mana. Next slide. Ya, membangun mentalitas langsung saya. Ya, untuk membangun mentalitas kerajaan kita harus mulai dari kesadaran. Pernah waktu saya khotbah waktu masih di Bekasi ya, di gereja, di hotel ya. Ya adalah saya pernah bicara tentang membangun kesadaran. Ini saya ambil salah satu cara membangun mentalitas dimulai dari kesadaran akan kebenaran, bukan sadar kepada masalah. Amin. Kita harus membangun ini, membangun mentalitas dimulai dari kesadaran akan Tuhan. Sederhananya begini, saudara, kalau saudara tahu, saudara sadar, saudara bersama dengan Tuhan, so pasti saudara akan menjaga hidup. Oh betul kan? Karena saudara tahu sudah disertai. Saudara misalnya berjalan bersama dengan Pak Gembala. Saudara pasti jaga sikap dong. Betul gak? Oh saya berjalan sama pendeta loh. Jangan mempermalukan, kelakuan saya harus dijaga dong. Ya, bikin malu dong berjalan sama pendeta kok saya aneh. Ya, itu caranya, sederhananya seperti itu. Kesadaran ini kalau senantiasa terbangun dalam hidupmu, maka engkau tidak akan pernah takut. Demikian halnya ketika engkau masuk ke dalam medan pertempuran. Karena kesadaranmu bahwa Tuhan bersamamu, engkau tidak akan takut. Setuju katakan amin. Apakah yang bisa menghalangimu kalau engkau bersama Tuhan? Bersama Tuhan, firman Tuhan katakan engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar.
Bahkan lebih dahsyat, lebih dari apa yang dapat kita pikirkan. Itulah yang akan kita kerjakan karena Tuhan bekerja melampaui logika. Setuju, katakan amin. Wah, itu Tuhan. Kalau saudara terbangun mentalitas ini, kesadaran ini terbangun dalam hidupmu, ya, maka ekspresi saudara itu akan beda. Kesadaran kita di mana menentukan ekspresi kita. Orang kalau sadarnya di masalah, coba lihat mukanya aja dulu. Simple, kalau muka saya memang settingan dari awal udah begini. Iya, tapi sederhananya begitu, saudara. Ya, ketemu nggak ada damai sejahtera. Ketemu dari berapa tahun yang lalu, apa kabar? Masih dengan pergumulan yang sama, Pak Pendeta. Masih, suami saya belum berubah, istri saya belum berubah. Maka lebih parah lagi, usaha udah lebih parah. Tuhan tolong. Iya, karena kesadarannya ada di situ. Berapa banyak kita terdistract dengan soal-soal yang seperti itu. Masalah-masalah yang sangat dangkal. Karena tidak membangun sebuah mentalitas yang benar. Amin. Gereja harus sadar. Ya. Karena di mana kesadaran kita berada akan menentukan, dapat dilihat ekspresi kita. Orang kalau dia sadar Tuhan menyertai. Ada yang bilang, biar bumi akan nggak gampang itu, saudara. Baru gempa 5, saudara. Oh Tuhan tolong, lari kemana ini Tuhan? Ketakutannya nih, ini lagu kita selain bisa joget. Biar bumi akan berlalu. Tuhan tolong, akhir sama nih juga. Pahlawan pun akan menangis, firman Tuhan catat. Betul apa betul? Iya, nggak ada yang bisa sanggup, saudara. Tapi firman Tuhan kita akan tetap bertahan kok. Itu tidak akan bisa membatasi ekspresi, kita akan tetap bersuka cita. Apapun keadaannya, apapun musimnya. Haleluya. Salah satu contoh dalam Alkitab yang luar biasa itu Yusuf, saudara. Ekspresinya tetap sama. Tidak pernah saya menemukan ketika Yusuf dibuang di sumur, dan maka bersungut-sungutlah Yusuf. Nah, ada catatannya. Ketika dia difitnah di rumah Potifar, maka menggerutulah Yusuf. Nah, ada itu kata-kata, saudara. Maka ketika difitnah dan dia dijebloskan ke dalam penjara, Yusuf bersungut-sungut dan menghujat Tuhan. Tidak ada. Ekspresinya tetap sama. Karena dia sadar Tuhan memberi visi. Tuhan juga yang akan memperlihatkan. Setuju, katakan amin. Kalau Tuhan yang menyuruh, berarti Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan yang perintahkan, dia menyediakan. Nggak usah takut. Kalau Tuhan suruh engkau melayani, dia juga yang akan menyediakan segala sesuatu. Setuju, katakan amin. Kalau Tuhan suruh gereja ini dibuka, nggak usah takut. Biar walaupun akan berproses, nggak masalah. Supaya kita akan sadar bahwa semua karena Tuhan. Bukan karena upaya manusia, bukan karena hebatnya, bukan karena pintarnya kita memanage. No, karena Tuhan. Kami sedang bangun pelayanan juga di Kerawang dan sampai 2 hari ini saya kadang pulang pagi. Tidur kurang lebih 3 jam saya tidur. 2 hari sambung pelayanan dan tetap semangat melayani. Ya, artinya saya mau membungkam karena hebat dan kebutuhan jiwa-jiwa yang begitu luar biasa, Tuhan antusias dan mereka sementara dilawat Tuhan hari ini. Dahsyatnya Tuhan melawat mereka. Dan saya sampai terkagum, Tuhan luar biasa Tuhan. Saya cuma bilang kalaupun tidak Tuhan, ya udah, apa-apa. Mereka yang penting mereka bertobat, mereka jadi berkat dimanapun berada. Saya akan kemana Tuhan bawa lagi? Itu saya hidupnya sih. Nggak mencari panggung di sini. Tuhan aja harus melihat. Setuju, katakan amin. Amin. Walaupun saya senang main IG, itu cuma senang main doang. Bukan karena mau pamer. Tapi dia kalau sudah main media sosial dan sudah ternyata ini, dia nggak tahu kehidupannya, saudara. Ya kan? Haleluya. Kalaupun itu terjadi, saudara, itu kan orang Papua, dunia selamat pagi, dunia tipu-tipu. Dia selalu bilang itu kan, dunia tipu-tipu di media sosial. Saudara. Orang bisa pamer. Yang bahasa kalian sekarang yang inflasi. Nah, tahu juga saya ternyata ya. Jadi pendeta harus tahu, dan saya nggak bisa ditipu juga. Haleluya. Ya, ngeri kali. Yang dinilai, yang dibawa itu sistem dunia untuk mempengaruhi mentalitas. Saudara nggak sadar hal-hal itu. Media begitu banyak menyodorkan hal untuk mempengaruhi mentalitas orang-orang bersama. Sampai-sampai orang Kristen mental pamer, selfishnya. Padahal tujuannya Tuhan yang harus dimuliakan. Kita terbisa. Sadar akan kebenaran, ditaruh dimanapun akan tetap berdampak. Oh, pastinya. Setuju, katakan amin.
Orang kalau dia tahu kebenaran, dimanapun dia berada, dia akan berbuat seperti yang Tuhan mau. Sadar akan kebenaran. Saudara tahu kan sadar kebenaran? Saudara tahu kalau sadar kebenarannya, Tuhan punya agenda. Artinya dimanapun Tuhan membawa hidupmu, artinya ada tugas Tuhan yang harus saudara selesaikan. Pastinya kalau engkau sadar akan ini, kerajaan Tuhan akan berdampak di sana. Karena engkau membawa itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena kalau kita sadar ini, sadar akan kebenaran, ditaruh dimanapun akan berdampak. Banyak orang Kristen tidak bisa berdampak, walaupun ditaruh di tempat yang subur. Karena nggak mengerti tujuan Tuhan dan mentalitasnya, masih mentalitas ngemis dan ngemis. Ngeri. Haleluya. Lalu saya juga bilang begini, jangan berfokus kepada penyediaan, sekalipun penyediaan itu ada. Fokuslah kepada kesetiaan Tuhan. Itu juga katakan amin. Orang Kristen kalau hari-hari ini cuma berfokus kepada penyediaan Tuhan, ngeri. Ya, saya mau melayani Tuhan kalau saya ditolong Tuhan. Ya kan? Kalau saya sembuh Pak Pendeta, saya akan melayani. Kalau saya sembuh, saya sumbangkan sebagian harta. Saya udah tahu itu transaksional kan? Kita nggak bisa bayar gitu. Ya, apalagi kita berfokus kepada penyediaan. Sekarang sebenarnya, ketika engkau datang ke gereja, engkau datang mungkin dengan sakit, dan ketika engkau datang ke gereja nggak terjadi apa-apa. Sekarang saya mau tanya, masih mau mengasihi Tuhan atau enggak? Kamu lari kemana? Kita harus ada di mental, di mana saya sekalipun nggak terjadi apa-apa, sekalipun Tuhan nggak tolong, kita tetap mengasihi Tuhan. Itu yang membuat surga nggak tahan. Selalu Tuhan pasti tolong, tapi kan mentalitas kita, mentalnya kita ada di mana? Kalau cuma di mental penyediaan dan penyediaan, Tuhan, kita mau melayani Tuhan, ya Tuhan, buka lapangan kerja saya, buka usaha saya. Kalau nggak terjadi apa-apa, justru malah merosot, mau mundur saudara, mudah mundur dan menderita, bokek, masuk neraka lah. Hidup lagi, nggak mau hidup memang, hidup tapi menderita. Iya, ngeri toh. Tapi kita nggak punya nyadar, kesadaran ini hilang, dibutakan oleh setan. Firman ini sangat sederhana, mentalitas ini yang bobrok hari-hari ini. Orang ke gereja, ngejar penyediaan. Tuhan itu bilang dia menyediakan. Artinya kalau dia udah janji pasti dia beri. Tapi jangan berfokus kepada penyediaan itu. Fokuslah kepada kesetiaan Tuhan. Kalau bicara kesetiaan, kamu akan terhubung dengan bicara tentang hubungan. Itu bicara tentang suami. Saya udah setia, saya baik. Fokus kepada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan, saya mau bilang apa? Engkau sampai. Coba kalau saudara renungkan. Hari ini saya bilang saudara itu berharga. Saudara diberi oleh darah. Dia sendiri kok yang datang kok. Dia nggak utus malaikatnya untuk menyelamatkanmu. Dia sendiri. Artinya betapa berhargamu. Hidupmu harus dipandang seperti itu. Supaya mentalitas itu berubah. Kalau enggak memandang hidup seperti Tuhan memandang, saudara nggak akan punya mentalitas seperti itu. Melayani, cuman kejar penyediaan. Saya mau melayani supaya masa depan saya baik. Supaya saya nanti sukses. Wah. Kalau nggak sukses, nyalain Tuhan jadinya. Akhirnya iblis bodohi. Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Amin. Ke gereja rajin, setiap minggu hadir. Kalaupun di sini ada 3 kali ibadah, dia hadir semuanya. Tapi hidup gak berubah. Karena gak memiliki kesadaran itu. Cuma 2 poin kok saya bahas cepat saudara. Sadar akan kebenaran akan membuat kita selalu mengucap syukur. Ini dia. Kalau saudara tahu itu kebenaran bahwa Tuhan bersamamu, gak ada alasan untuk gak bersyukur. Amin. Saudara tahu bangun pagi, tarik nafas. Aman Tuhan, ini semua karena. Oh, saudara udah pernah lihat? Saya kan sering berdoa orang sakit sih. Yang nafasnya satu-satu, saudara. Ngeri kali. Harus dibantu pernafasannya. Sudah pernah rasa begitu? Sepertinya nafasnya hilang. Pas ditarik, nggak mau balik. Saudara. Itu kebenarannya Tuhan memberi nafas. Sesederhana itu tuh, belum hal yang lain. Kalau kesadaran itu udah terbangun dengan sendirinya,
terarah kepada Tuhan. Tidak disuruh-suruh mengucap syukur. WL juga tidak capek-capek. Mari angkat tangan, mari bersyukur saudara-saudara. Ayo bersyukur sekali lagi. Dia ulang lagi, sekali lagi bersyukur. Masa diajak-ajak untuk bersyukur? Tidak muncul dari dalam. Di sini nggak ada ya? Di mana-mana banyak. Oh, setuju katakan amin. Inilah kenyataannya. Mari kita sadar dan bertobat. Ya, karena kultur yang kita bangun penyembahan bukan kultur nyanyi. Penyembahan bukan kultur seperti itu. Kita harus membangun. Lain waktu saya bangunkan dengan worship kultur, saudara. Bagaimana menyembah sesungguhnya. Ya, karena penting sekali. Kayak sekarang kan Korea itu merajai, ya. Dia bangun kultur dari K-pop dan segala macam. Akhirnya dia menguasai. Mulai dari kulinernya, fashionnya, masuk semua. Ya, mulai dari K-popnya aja pamer fashion di panggung, pamer gaya rambut, muka. Hanya oplas banyak ke sana, apalagi itu kan kulinernya hanya orang senang nih. Dia membangun kultur itu. Gereja harus membangun kultur penyembahan yang sesungguhnya. Nanti lain waktu ya kita bahas itu ya. Haleluya. Saudara, penting sekali ini saudara. Ya, mari next slide. Ya, tadi membangun mentalitas harus sadar. Sadar Tuhan. Yang kedua, mentalitas kerajaan harus dimulai dari dalam. Isu kekristenan di sini. Membangun mentalitas itu dari dalam, bukan dari luar. Jangan paksa yang dari luar tarik ke dalam. Dari sini. Karena isunya di sini. Saya kasih contoh di sini. Ya, kalau di PL membunuh, kalau sudah melakukan tindakan fisik, baru dosa. Betul? Tapi di perjanjian baru beda. Membenci aja udah berdosa. Membenci udah sama dengan membunuh. Karena dari sini. Beda toh. Ya, di perjanjian lama berzina kalau sudah tindakan fisik, lalu dibilang dosa berzina. Di perjanjian baru sudah lihat dari masih mengingini. Firman Tuhan berapa? Artinya harus membangun dari dalam. Kalau saudara bangun gitu, saudara cuma berkamuflase. Saudara bisa menipu orang. Action doang. Oh, mari kita kudus, padahal kudis. Kuduskan dirimu. Haleluya. Amin. Ini membangun mentalitas loh. Kalau terbangun dari dalam, saudara akan bisa sesuatu yang dari dalam itu kan murni saudara, pure itu keluar. Kalau nggak dari dalam itu dibuat-buat. Berapa lama sih saudara bertahan berbuat-buat action? Sungguh-sungguh. Kecuali tarik kalau muka kan ditahan-tahanin. Kecuali tarik pakai batok ya. Tarik udah ada gini aja mukanya. Kita nggak bisa begitu dibuat-buat. Harus dari dalam. Ketika engkau lihat musuhmu, engkau senyum tapi terpaksa hati nggak beres ternyata. Nah, itu sederhana. Yang dari dalam saya maksud ini membangun mentalitas. Lihat musuhmu datang orang yang pernah nyakitin. Shalom Pak pada dalam hati. Orang ini ngapain datang ke gereja ini? Nah, ini sih nggak beres. Harus serasi dari dalam dulu. Dan Tuhan nggak bisa engkau tipu. Itu yang maksudnya membangun mentalitas. Harus dari dalam. Pola pikir diubah, hati dirubah. Supaya ketika lihat orang, musuhmu sekalipun, engkau akan mulai dalam, aku mengasihi dia Tuhan. Nggak peduli ekspresi mukamu seperti apa, yang penting mau mengasihi. Haleluya. Tapi sekarang kan cuma sampai di sini tuh, dari luar doang. Puji Tuhan datang ibadah semangat ya. Besok kalau sudah datang dalam hati gitu. Ngapain nih datang di sini? Bikin kacau lagi nih pelayanan. Nggak menyindir sih saudara. Tapi itu yang terjadi. Karena nggak terbangun mentalitas yang benar. Mau membangunnya? Mau membangun? Bangun dari dalam. Isi hatimu, perasaanmu dengan perasaan Tuhan. Tangkap hati Tuhan. Pikiranmu ini di dalam. Yang tidak orang tahu itu di pikiranmu. Isi pikiranmu dengan firman itu. Supaya yang keluar adalah perkataan. Bukan makian, bukan hujatan. Bukan sungut-sungut. Tapi memuliakan Tuhan. Haleluya. Karena itu saya heran orang Kristen kalau tidak baca firman. Nggak mungkin dia akan memanifestasikan firman itu kalau dia nggak baca firman. Jangan bilang saudara Kristen tapi tidak menghidupi firman, tidak baca firman. Sebelum saudara menghidupi, saudara harus baca dulu dong. Haleluya. Sebelum saudara menerjemahkan firman itu dalam langkah kehidupan, saudara harus baca, harus tahu dulu dong. Saya biar nggak ke gereja Pak. Tapi saya kok baik.
Dengar apa dia? Di rumah nggak baca firman, nggak ke gereja. Firman apa yang dia terima? Saya takutkan saya yang tersesat atau dia yang tersesat. Ngeri toh? Bingung itu, saudara. Jadi pengajaran sekarang ngeri. Saudara, saya mau kasih hal begini, bahwa hari-hari ini gereja kita sedang diserang secara masif. Yang pertama, kalau sudah lihat, hal yang diserang kita waspada baik-baik. Yang diserang itu Alkitab. Keabsahan Alkitab itu diserang habis-habisan secara masif hari ini. Ya, dipertanyakan, nggak relevan lagi. Kok PL dan PB nggak connect, nggak sinkron. Ya itu aja, saudara. Nanti yang kedua, yang diserang keilahiannya Tuhan itu diserang. Ya, karena itu hamba-hamba Tuhan siapkan dirimu loh. Keilahiannya diserang. Orang mempertanyakan Tuhan, masa Tuhan lahir dari seorang manusia? Masa Tuhan kok begini? Masa kok Tuhan disalib? Nah itu sederhananya. Belum yang lain-lain, saudara. Ya, Tuhan, yang ketiga, apalagi yang diserang secara masif? Gereja diserang. Gereja diserang habis. Saudara kalau bisa baca di Mika 3 itu. Ya, diserang dan gereja dinajiskan. Itu yang saya sering bilang, sistem nilai gereja jadi salah. Ukuran gereja, ya, yang namanya bilang berhasil, jemaatnya banyak, cabangnya di mana-mana, gedung gerejanya bagus, itu ukuran berhasil. Itu ukuran dunia, saudara. Yesus habis semua tuh. 12 aja lari. Satu nyangkal, satu jual. Yang lain kemana? Kalau itu ukuran gagal, tapi Tuhan membuat semua baru. Ya, keberhasilan ukuran Tuhan adalah melakukan kehendak Bapa. Sekalipun engkau cuma sebagian kecil, tapi kalau engkau berkualitas melakukan kehendak Bapa, itulah keberhasilan. Bukan ukuran banyak, bukan kuantitas yang dikejar. Kualitas, saudara. Tapi kalau saudara berkualitas, pasti kuantitas akan datang. Akan mengikuti. Setuju, katakan amin. Ya, yang kejar itu kualitasmu. Ya, itu yang hari-hari saya bilang, gereja lagi diserang habis-habisan sistem nilai. Berapa banyak saudara yang pahit dengan gereja? Pahit dengan pemimpin, pahit dengan sesama pelayan, pahit dengan sesama jemaat. Karena gereja berhasil ditembus oleh Satan dan diporak-porandakan hari ini. Sadar, saya mau bilang ini supaya saudara jangan kepahitan sama gereja. Jangan kepahit dengan sesama pelayan Tuhan. Itu biasa kok, besi menajamkan besi. Manusia menajamkan manusia. Respon sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kalau engkau respon dengan akal sehatmu, dengan pikiranmu, saya kan juga melayani, saya udah setia. Dia datang telat, Pak Gembala beda pilih kasih. Dia sering datang telat. Sorry ya, saya sendiri. Di gereja sana sudah, di sana, enggak ada di sini kan. Oh, dia mungkin karena dekat dengan Gembala, orang dalam. Mordal ya kan. Itu artinya, udah mulai cuman masalah itu kecewa. Cuman masalah-masalah kecil. Saudara. Ke depan lebih banyak orang, lebih banyak kepentingan. Kalau kita nggak mengcover, hati-hati, gereja udah diserang hari-hari. Kemurnian harus dimunculkan. Yang keempat, yang diserang apa lagi? Keluarga. Ya, ini secara masif diserang. Banyak keluarga cerai hari ini. Dan itu udah jadi biasa. Ya, karena gereja sudah berhasil ditembus. Ya, sekarang orang gini, mendingan kita nggak kawin. Kita free sex aja nggak apa-apa kok. Nggak usah kawin. Bahkan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, nggak masalah. Apa yang kita kawin? Itu aja orang yang melayani Tuhan, yang sok kudus. Itu bisa. Berusaha. Sorry, saya selalu jujur ya. Saya harus ngomong ini, saudara. Karena inilah yang terjadi. Dan gereja harus memulihkan. Kita ungkap untuk menjas. Kalau itu ada terjadi, mari kita benahi. Pulihkan, bereskan itu. Setuju, katakan amin. Amin. Akhirnya tidak menjadi keluarga ketika berhasil diserang. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Orang jadi bilang, ya mendingan kita free sex aja. Fun. Nggak usah terikat. Buktinya orang yang sok kudus melayani. Hancur. Jatuh juga. Ngeri toh. Mari sadar diri, bangun. Mentalitas yang benar. Supaya kita nggak terjebak dan kita bisa jadi berkat. Saya berdoa di Mount Hermon Church ini akan menjadi berkat buat banyak orang. Paradigma semakin diubahkan. Sadari kalau kita udah diserang hal ini, lihat baik-baik. Benahi hal ini, persiapkan diri baik-baik. Supaya kita bisa mendobrak pertahanan musuh itu. Ya, kita bukan bisa mengcover semuanya untuk supaya apa? Nama Tuhan terus dipermuliakan. Kita secara konsisten bergerak untuk melawan arus yang begitu berat itu. Tapi percaya bersama Tuhan kita menang. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Bangun mentalitas yang benar toh. Kalau saudara punya mentalitas yang benar, kemenangan pasti terjadi. Saudara akan dengan takut, nggak akan ciut dengan semua persoalan itu, nggak akan ciut dengan semua serangan yang saya bilang tadi, nggak akan. Karena yang saudara tahu, selama Tuhan ada di pihak kita,
Siapa yang menjadi lawan? Tidak ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita yang menyaksikan program Mujizat Zaman Now, kita diberkati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, kita angkat pujian El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya Mujizat Zaman Now. Jangan lupa Haleluya. tetap bergabung dengan kami dan Immanuel. Haleluya, sampai jumpa lagi. God bless.